Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa insyaallah sebentar lagi kita bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk segera mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Senantiasalah kita bersyukur dalam arti membuka mata hati kita, membuka mata jiwa kita, membuka mata batin kita, membuka mata rohani kita, karena syukur adalah lawan dari kufur. Kalau kufur itu menutup mata hati, kalau syukur adalah membuka mata hati, sehingga kita mendapatkan cahaya ilahi, nur ilahi dari Allah Ta'ala. Jiwa kita menjadi jiwa yang bercahaya. Bersyukur juga berarti menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berbuah materi maupun immateri. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita di bulan Rajab 27 tanggalnya bertepatan dengan 16 Januari 2026. Banyak sekali di antara kita memperingati Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj bagi umat Islam bukanlah mitos atau sekadar cerita simbolis, melainkan fakta teologis yang berlandaskan wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu qaulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, Maha penggerak Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, sejarah kebenaran perjalanan ini terverifikasi ketika Rasulullah SAW
mampu mendeskripsikan detail Masjidil Aqsa di hadapan kaum Quraisy tanpa pernah mengunjunginya sebelumnya. Namun di era modern kita ditantang untuk memahaminya peristiwa ini tidak hanya dengan iman tetapi juga dengan pendekatan ilmiah. Isra Mi'raj adalah titik temu di mana hukum alam atau fisika tunduk pada kehendak pencipta hukum alam itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bahwa Isra merupakan peristiwa atau momentum diperjalankannya jiwa spiritual seorang hamba pada suatu malam saat pikiran tenang dan hati sedang hening. Dan Masjidil Haram yaitu tempat suci yang terhormat dan terpenting di bumi Makkah. Sehingga apa yang diperlihatkan oleh Allah untuk menuju Masjidil Aqsa yaitu tempat yang jauh terasing yaitu di Yerusalem, agar kami perlihatkan sehingga bisa menilai, memperhitungkan, mengkalkulasi, menyatakan pendapat, keterangan tentang gagasan pikiran dan mengerti sebagai ayat-ayat atau sebagai tanda-tanda keputusan, ketentuan dan kebesaran oleh Allah itu sendiri. Oleh karena itu ada yang diri manusia dan juga ada yang di UFO, semua itu adalah ayat-ayat atau tanda-tanda Allah. Dan yang memperjalankannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha penggerak. Maka sungguhnya Dia adalah maha mendengarkan informasi, lagi maha melihat, memperlihatkan observasi. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya kebanyakan manusia dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ketahuilah, sungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Sedangkan peristiwa Mi'raj merupakan proses naik atau diangkatnya makom atau jiwa spiritual dari tempat yang jauh atau ujung langit yaitu Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau puncak kesadaran. Dan di dekatnya ada Jannah Ma'wa, sehingga jiwa berada di frekuensi yang lebih tinggi, dan perjalanan ini melibatkan para malaikat dan roh. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minnallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat dan roh menghadap pada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Perjalanan ini dimulai dari kekuatan kecerdasan mencapai puncak kesadaran yang di dekatnya ada jannah atau tempat taman yang indah. Setelah melewati garis Sidratul Muntaha. Garis Sidratul Muntaha adalah batas antara tata surya dan tata surga yang tidak terlihat oleh mata, tetapi keberadaannya ada dan tidak bisa didustakan oleh hati nurani atau buat kita. Dan hanya orang tertentu yang mempunyai karakter dan sifat-sifat yang baik yang bisa menembusnya. Sebagaimana dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Untuk bisa menembus dan masuk garis Sidratul Muntaha harus melewati Nuh atau prinsip keprihatinan, juga kesadaran Musa dan kecerdasan. Yang keduanya diberi kitab, dan Ibrahim juga tentang kelogisan yang dia bisa mencapai Tuhan waktu dia mencari Tuhan sebagaimana sebelum diangkat menjadi Rasul. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita melihat surah An-Najm, di antaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat di ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yaitu yang diwahyukan, dan hati mereka tidak mendustakan yang telah dilihatnya.
Maka apakah kamu atau termasuk kita semua ini hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat roh atau Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha, di dekatnya ada tempat jannah atau taman kebahagiaan. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak sekali kita mendengar bahwa Mi'raj adalah menerima wahyu tentang sholat. Dan itu kalau kita melihat Al-Quran yang 30 juz 114 surat, maka kita akan menemukan bahwa sholat itu sudah dikerjakan oleh para nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Sebagaimana kalau Nabi Musa terlihat di dalam surat 20 ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat karena sholatku untuk mengingat aku. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi hakikat sholat itu adalah untuk zikri, mengingat Allah. Untuk mengingat Allah kita harus ma'rifatullah atau mengenal Allah. Sedangkan kita mau mengingat seseorang, kalau kita belum mengenal, belum ma'rifat pada orang itu, belum mengenalnya, kita tidak bisa mengingat karena kita belum pernah tahu. Maka awaluddin ma'rifatullah, awal-awalnya agama adalah melihat Allah, kenal dengan Allah, sebagaimana Rasul Ibrahim dan Rasulullah itu mencari Tuhan dulu. Setelah menemui Tuhan, kenal dengan Allah, dia baru menyembah. Maka kita harus mengenal Allah dengan sebesar-besarnya, dengan sesungguhnya. Allah yang Maha Pengasih Penyayang, maka kita harus pengasih penyayang. Itulah hakikat sholat, li dzikri, untuk mengingatku, mengingat Allah. Dan fungsi sholat adalah disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan bacalah, tilawahlah kitab yang diwahyukan kepadamu, maka setelah itu dirikanlah sholat, karena sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi fungsi sholat itu adalah mencegah keji dan mungkar. Tapi kalau manakala kita masih sholat, kemudian masih mengerjakan keji dan mungkar, artinya sholat itu adalah, sholat kita itu belum sholat yang sesungguhnya mengingat Allah. Mungkin yang kita ingat waktu sholat bukan Allah. Kemudian kalau sampai kita manusia yang punya kesalahan, maka Allah memberikan solusi. Dalam surat Hud ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail innal hasanata yudhibna sayyi'at. Dan dirikanlah sholat pada ujung siang dan permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu adalah menghapus perbuatan yang buruk. Maka kalau kita pernah berbuat buruk, segeralah kita berbuat baik. Berbuat baik adalah rumus kehidupan kita. Maka solusi bagi orang yang pernah berbuat yang buruk adalah segera berbuat baik. Kemudian apabila kita mengabaikan sholat, ada resiko sebagaimana dimuat dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musholin. Orang yang di sakor, di neraka sakor ditanya, kenapa kamu sampai masuk di sini? Jawabnya, kami adalah orang-orang yang tidak menegakkan sholat. Artinya sholat ini jangan diabaikan, karena sholat itu adalah mengingat Allah, sehingga kita selalulah zikir, tadakur, tafakur, kemudian kita waktu sholat lebih khusyuk lagi, sehingga kita akan menerima apresiasi dari Allah Ta'ala, yaitu yang berupa ketentraman, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita,
Dan marilah kita menjadi orang yang musholin, selalu menegakkan sholat. Jangan sampai kita lupa sholat kita, bukan berarti kita tidak mengerjakan sholat tertidur, tapi ada ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fawailul lil musholin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama adalah orang yang mengerjakan sholat tapi an sholatihim sahun, lupa akan sholatnya, yaitu dia tidak mencegah dari fahsya wa munkar. Walaupun sholat tapi fahsya mungkarnya masih berjalan, ini namanya fawailul lil musholin. Semoga kita dibimbing oleh Allah Ta'ala. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil badilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar.